Bab 1021, Prasasti. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pada saat ini, Duan Lingtian melihat 600 bayangan siluet naga bertanduk kuno di atas kepalanya. Energi langit dan bumi mendorong 600 siluet naga bertanduk kuno dari konsep pedang saja, konsep pedang tingkat lanjut tingkat kelima. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri, tetapi suaranya berangsur-angsur menjadi lebih keras. Matanya menyipit, dan ekspresinya sangat terkejut. Duan Lingtian tidak menyangka kata, pedang, di dinding akan sangat mengubah tubuhnya. Dia tidak hanya memahami dua keterampilan pedang tingkat tinggi tingkat surga yang baru, konsep pedang menengah tingkat ke-9 yang telah dia pahami telah naik ke konsep pedang tingkat lanjut tingkat kelima. Itu dinaikkan 5 tingkat, saya pikir bahkan formasi asimilasi mendalam tidak segila ini. Duan Lingtian bergumam, sudut bibirnya berkedut. Dia secara naluriah melihat kata, pedang, di dinding lagi. Sekilas saja menyebabkan kepala Duan Lingtian terasa berat dan penglihatan menjadi kabur. Duan Lingtian siap untuk ini, dan dia mencubit pahanya dengan tangannya yang sudah berada di posisinya. Penglihatannya terfokus lagi ketika dia merasakan cubitan, dan dia sadar kembali. Duan Lingtian tidak berani melihat kata, pedang, lagi setelah dia sadar kembali. Aku ingin tahu siapa yang mengukir kata di dinding. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri tidak akan memiliki teknik seperti itu. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dia merasakan sedikit ketakutan. Dia menemukan penglihatannya akan segera kabur begitu dia melihat kata raksasa, pedang, di dinding seolah-olah ada pesona pada kata itu. Aku telah menelusuri dua reinkarnasi dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia bahkan belum pernah mendengar kejadian aneh ini, apalagi menghadapinya. Duan Lingtian bergumam saat matanya berbinar. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, banyak pembangkit tenaga listrik yang berada di atas tahap Kaisar Bela Diri muncul di benua awan selama zaman kuno dalam kehidupan pertamanya. Meskipun dia tahu tentang keberadaan pembangkit tenaga listrik, dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu, sebuah teknik. Kata, pedang, yang terukir di dinding memungkinkan saya untuk menembus konsep pedang menengah tingkat ke-9 yang telah saya pahami hingga konsep pedang tingkat lanjut tingkat kelima. Selain itu bahkan menunjukkan keterampilan pedang untukku. Duan Lingtian memikirkan hal ini sambil menarik napas dalam-dalam. Sementara itu, dia menggoyangkan lengannya untuk mengumpulkan konsep pedang yang menyebar untuk menggabungkannya dengan energi asal yang muncul di lengannya. Tiba-tiba, energi asal membentuk bilah sepanjang 3 kaki yang dikelilingi oleh energi pedang yang berkilauan. Itu memancarkan aura yang ganas. 800 siluet naga bertanduk kuno lainnya terbentuk di sebelah 600 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Duan Lingtian. Itu adalah fenomena langit dan bumi yang dibentuk oleh energi langit dan bumi dengan bantuan energi asal transformasi kekosongan tingkat ke-6 Duan Lingtian. Kilatan cahaya 9 naga. Duan Lingtian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia mengayunkan pedang sepanjang 3 kaki di lengannya seolah-olah dia hanya mengayunkan lengannya. Sensasi yang ajaib. Hanya dengan mengayunkan pedang, Duan Lingtian merasakan sensasi seolah-olah dewa sedang mengerjakan sihirnya. Rasanya seolah-olah Duan Lingtian telah menguasai Radiant Flash 9 naga ke tingkat tertinggi. Semuanya terasa alami baginya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. Ketika Duan Lingtian mengayunkan pedang, energi asal yang digabungkan dengan energi pedang tiba-tiba berubah menjadi 9 naga surgawi. Mereka menerkam dengan ganas ke sisi lain dinding di dekatnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mata 9 naga dewa berkilauan saat 18 kilatan pancaran pamungkas melesat keluar dan bertabrakan secara destruktif dengan dinding. 18 lubang kecil tak berdasar tertinggal di dinding. Duan Lingtian tercengang ketika dia menyaksikan itu. Dia sepertinya tidak menyadari pedang sepanjang 3 kaki yang berkilau dengan SWOT energi di tangannya telah menghilang. Aku sudah mengolah Radiant Flash 9 nagaku ke tahap kesempurnaan. Duan Lingtian hanya bereaksi setelah beberapa saat. Nafasnya langsung menjadi cepat. Ada 4 tahap untuk Radiant Flash 9 naga, bentuk ke-7 dari teknik berdaulat perang 9 naga. Mereka adalah tahap dasar, tahap awal, tahap penguasaan, dan tahap kesempurnaan.
Seseorang yang telah berkultivasi ke tahap kesempurnaan akan memiliki 9 naga surgawi yang menembakkan 18 kilatan cahaya pamungkas hanya dengan satu ayunan pedang. Itu cukup merusak untuk menembus apapun. Itu kata, pedang, lagi. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Saya baru saja mengolah Radiant Flash 9 naga ke tahap awal sebelumnya, dengan ayunan pedang, 3 naga akan muncul. Karena pengaruh kata dan skill pedang yang ditunjukkan oleh bayangan yang muncul di kepalaku, Radiant Flash 9 nagaku langsung naik ke tahap kesempurnaan. Duan Lingtian sangat kagum dengan ini. Jika seseorang mengatakan itu padanya, dia akan mengira orang itu berbohong. Namun, dia harus percaya bahkan jika dia tidak mau karena dia mengalaminya sendiri. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan, segera setelah itu, Duan Lingtian mengingat gerakan bayangan misterius di kepalanya lagi. Setelah dia mendemonstrasikan Radiant Flash 9 naga tahap kesempurnaan, bayangan misterius dengan cerdik mengintegrasikan Radiant Flash 9 naga dengan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Ketika 9 pedang dilepaskan, 81 naga muncul dan menembakkan 162 kilatan cahaya pamungkas. Mereka menyapu dan mencakup seluruh area, tidak ada yang bisa lolos dari itu. Tanpa penundaan lebih lanjut, Duan Lingtian mengangkat lengannya dan mengeluarkan pedang roh kuasa Royal Grade. Dia mengaktifkan formasi split unite untuk mengubah satu pedang menjadi 9. Dia mengendalikan 9 pedang dengan energi spiritualnya, dan pedang itu mengelilingi tubuhnya dan berputar terus-menerus. Tiba-tiba, mata Duan Lingtian bersinar dingin. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Pada saat ini, Duan Lingtian mencoba yang terbaik untuk mengendalikan 9 pedang dalam upaya untuk menembak keluar semua 9 pedang sehingga dia bisa melakukan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan dengan sempurna. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, mimpi itu indah, dan kenyataan itu kejam. Pada akhirnya, hanya 5 dari 9 pedang roh kuasa Royal Grade yang mengelilingi Duan Lingtian yang ditembakkan. Itu megah seolah-olah ada 5 Duan Lingtian yang berlari keluar pada saat yang bersamaan. Meskipun Duan Lingtian sedikit kecewa, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Dia menerima hasilnya dan mulai mengendalikan 5 pedang untuk melakukan Radiant Flash dari 9 naga. Dia sedikit cemas pada awalnya karena ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggabungkan Radiant Flash 9 naga dan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan setelah dia melihat bayangan misterius mendemonstrasikannya. Namun, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat 9 naga keluar dari masing-masing dari 5 pedang yang dia lepaskan dengan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Ada total 45 naga surgawi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sepertinya sedang hujan ketika 48 naga surgawi menembakkan 90 kilatan cahaya pamungkas dari 45 pasang mata, 90 lubang kecil muncul di sisi kiri dinding. Masing-masing lubang tampak tak berdasar, orang bisa membayangkan betapa mematikan kilatan sinar pamungkas itu. Siapa sebenarnya yang meninggalkan kata, pedang? Duan Lingtian menarik diri dan menggabungkan 9 pedang roh kelas kerajaan kuasi menjadi satu. Dia menurunkan kewaspadaannya dan secara naluriah melihat kata, pedang, di dinding lagi. Penglihatannya langsung kabur saat tatapannya mendarat di kata, pedang, di dinding lagi. Kata itu terus membesar di depan matanya. Selanjutnya, dia mendengar suara yang dia dengar sebelumnya. Suaranya tenang, dan itu menjelaskan teori pedang. Secara alami, ada banyak hal yang tidak dia mengerti karena itu tidak dikenalnya dan sulit untuk dipahami. Duan Lingtian tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu ketika dia akhirnya sadar kembali. Tidak ada yang berubah, sepertinya terobosan tidak dijamin setiap kali saya membenamkan diri dalam kata. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia membuat koneksi dan melemparkan konsep pedangnya lagi. Dia melihat tidak ada yang berubah di fenomena langit dan bumi di atas kepalanya, dan dia tidak menganggapnya mengejutkan. Konsep pedangnya tetap pada konsep pedang tingkat lanjut tingkat kelima. Kali ini ketika dia membenamkan dirinya dalam kata, pedang, itu tidak memberinya peningkatan yang signifikan. Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat alis saat fokusnya beralih ke Feng Tianwu yang ada di dekatnya. Gemuruh, nyala api yang kuat berkobar merajalela di tubuh Feng Tianwu. Energi langit dan bumi bergemuruh di atas kepalanya, dan segera setelah itu, fenomena langit dan bumi terbentuk. Ada total 1000 siluet naga bertanduk kuno.
Konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9. Pada awalnya, Duan Lingtian sedikit cemas. Dia khawatir tentang Feng Tianwu yang telah benar-benar membenamkan dirinya dalam kata, pedang, akan secara paksa terhubung dan melemparkan kedalaman api dari energi tubuh roh apinya. Namun, dia merasa lega ketika menyadari konsep api di tubuh Feng Tianwu telah stabil di tingkat lanjutan ke-9. Segera setelah itu, Duan Lingtian melihat nyala api yang naik dari tubuh Feng Tianwu mulai menekan dari atas ke bawah. Akhirnya, itu dikompres menjadi bentuk pedang dan berubah menjadi api berbentuk pedang. Feng Tianwu benar-benar diselimuti api berbentuk pedang seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang merah raksasa yang menyala. Sementara itu, aura panas dan ganas berangsur-angsur meningkat. Pedang, konsep pedang. Segera setelah itu, Duan Lingtian merasakan aura familiar dari api berbentuk pedang yang menyelimuti tubuh Feng Tianwu. Itu adalah aura konsep pedang. Meskipun itu hanya konsep pedang dasar, Duan Lingtian masih sangat terkejut karenanya. Sebelum ini, Tianwu sama sekali tidak memahami kekuatan pedang. Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia menyadari perubahan drastis Feng Tianwu juga disebabkan oleh kata raksasa, pedang, di dinding. Siapa yang meninggalkan kata ini? Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan fokusnya ke dinding lagi. Namun, dia tidak melihat kata kali ini. Sebaliknya, dia melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Akhirnya, dia menemukan beberapa kata yang lebih kecil di sudut kata, pedang. Kata-kata itu diukir di dinding. Angin puyuh. Tanpa penundaan lebih lanjut, Duan Lingtian terbang keluar dan tiba di depan tembok dengan kata-kata kecil. Dia dengan hati-hati mengamati mereka. Duan Lingtian melihat sebuah prasasti di kanan bawah hanya dengan pandangan sekilas. Pedang Suci, Feng Qingyang. Bab 1022, Pesan Pedang Sein. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pedang Suci. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia melihat kalimat yang tertulis di dinding di depan matanya. Feng Qian yang ini sangat berani, dia menyebut dirinya Sword Sein. Menurut pendapat Duan Lingtian, orang yang berani menyebut dirinya Sein harus menjadi seseorang yang kuat. Pedang Suci. Seseorang yang menyebut dirinya itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pedang Dao. Jika Feng Qingyang yang meninggalkan kata pedang, yang tampaknya memiliki pesona di atasnya, dia benar-benar pantas dan menghayati gelar pedang suci. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat prasasti 5 kata di depan matanya. Lagi pula, kata pedang, yang tampaknya begitu sederhana membuatnya bisa langsung memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat kelima. Selain itu bahkan membantunya untuk mengembangkan keterampilan pedang tingkat tinggi tingkat surga, kilatan cahaya 9 naga, ke tahap kesempurnaan. Itu juga membantunya untuk menggabungkan teknik kontrol pedang 9 naga dan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Meskipun kata itu tampak sederhana di permukaan, dia tahu betul bahwa setiap pukulan mengandung teori pedang. Mungkin hanya pembangkit tenaga pedang penggarap yang memiliki pemahaman tertentu tentang pedang Dao yang dapat mengukir kata seperti itu, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, Duan Lingtian tersadar dari pikirannya dan melihat ke atas. Dia mulai membaca kata-kata di atas tulisan itu. Kata-kata itu ditinggalkan oleh orang yang sama yang meninggalkan prasasti itu. Sebelum saya naik, saya meninggalkan tanah suci Dao marsial sebagai orang suci dan melakukan perjalanan laut. Saya pernah ke benua yang dipimpin oleh penggarap Dao tahap fana serta benua fana yang dipimpin oleh penggarap Dao tahap fana dan penggarap bela diri tahap fana. Saya mengakhiri perjalanan saya di benua awan, benua fana yang dipimpin oleh penggarap bela diri tahap fana. Saya telah meninggalkan pemahaman seumur hidup saya pada pedang Dao di 3 benua fana untuk yang ditakdirkan. Jika ada yang bisa memahami setengah dari apa yang telah saya pahami, dia pasti akan naik ke surga dan menjadi abadi jika dia melakukan perjalanan ke Dao Martial Seinland. Paragraf berakhir di sini dengan tulisan di bawah ini. Pedang suci, Feng Qingyang. Benar-benar dia yang meninggalkan kata pedang. Meskipun Duan Lingtian siap secara mental, dia masih tidak bisa menahan nafas. Kata misterius, pedang, itu berisi pemahaman pedang Sein Feng Qingyang yang dia tinggalkan. Itu adalah pemahaman seumur hidupnya tentang pedang Dao. Tidak mengherankan itu membantu Duan Lingtian meningkatkan 5 tingkat konsep pedangnya. Juga, Feng Tian yang ini menyebut dirinya orang suci dari beberapa tanah suci bela diri Dao. Selanjutnya, dia berkata bahwa dia pernah ke 3 benua fana,
dan benua awan adalah salah satunya. Benua awan adalah benua fana. Duan Lingtian mengerutkan kening, bingung. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia pernah ke dua benua fana lainnya yang mirip dengan benua awan. Sepertinya dunia ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, benua awan dikelilingi oleh lautan tak berujung. Bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali sendiri mengalami kesulitan untuk menjelajah lebih jauh. Ditambah dengan pesan Sword Saint Feng Qingyang, Cloud Continent kemungkinan besar hanya puncak gunung es di dunia ini. Napas Duan Lingtian bertambah cepat ketika dia memikirkan hal ini. Meskipun lautan tampaknya tak berujung, ada dua benua fana lainnya yang mirip dengan benua awan, tidak termasuk tanah bela diri Dao dan benua awan. Benua fana, penggarap bela diri tahap fana, penggarap Dao tahap fana. Duan Lingtian tampak bingung saat dia berspekulasi. Dia mengerti bahwa martial cultivator berarti seniman bela diri. Dia telah mendengar tentang penggarap Dao dari pria parubaya berpakaian hitam ketika dia berbicara tentang memodifikasi Zhao Ming menjadi boneka manusia. Pria parubaya berpakaian hitam itu bercerita tentang asal-muasal jimat yang dimilikinya. Baru pada saat itulah dia menyadari 3 jimat yang ditinggalkan ayahnya yang kikir untuknya adalah beberapa jimat Dao yang ditorehkan oleh beberapa penggarap Dao tahap Sein Rudiment. Pria parubaya berpakaian hitam bukan dari benua awan, selain itu, dia juga memanggil saya kultivator bela diri tahap fana. Mungkinkah dia dari tanah suci Dao marsial seperti pedang Saint Feng Qingyang? Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil berspekulasi lebih jauh. Apa penggarap bela diri tahap fana, penggarap Dao tahap fana, penggarap Dao tahap Sein Rudiment, boneka manusia, dan juga apa benua fana, tanah suci Dao marsial, naik surga dan menjadi abadi, membingungkan. Ini terlalu membingungkan. Petik 2. Kepala Duan Lingtian sakit karena spekulasinya sendiri. Dia merasa sulit untuk memilah semua informasi. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Selama kemampuanku meningkat, aku secara alami akan dapat memahami semuanya pada waktunya. Pada saat itu, semuanya akan menjadi sangat jelas bagiku. Orang harus mengatakan bahwa Duan Lingtian benar-benar lugas. Dia dengan mudah melupakan masalah itu begitu dia memutuskan untuk berhenti memikirkan semua informasi yang membingungkannya. Namun, ada satu hal yang aku yakin, orang yang meninggalkan kata-kata ini dan kata raksasa, pedang, sangat kuat, begitu kuat sampai-sampai aku tidak bisa membayangkannya. Duan Lingtian yakin akan hal itu. Sekarang Duan Lingtian akhirnya merasa nyaman, dia meninggalkan tembok dan kembali ke sisi Feng Tianwu dan Xiong Quan. Perhatiannya langsung tertuju pada Xiong Quan. Saat ini, konsep pedang di tubuh Xiong Quan memancarkan aura ganas yang melesat ke langit. Namun, tidak ada perubahan di atas kepalanya dalam siluet 200 naga bertanduk kuno di fenomena langit dan bumi yang terbentuk dari energi langit dan buminya. Sepertinya kondisi Xiong Quan saat ini mirip dengan kedua kalinya saya membenamkan diri dalam kata. Itu tidak membantu saya untuk menerobos sama sekali. Satu-satunya terobosan yang jelas dan besar adalah sejak pertama kali saya melihat kata itu, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Tentu bukan berarti mubazir melihat kata itu lagi, hanya saja perubahannya tidak begitu signifikan dibandingkan pertama kali. Meskipun konsep pedang Duan Lingtian tidak menembus kedua kalinya dia melihat kata itu telah mengajarinya banyak hal. Hanya saja informasinya tidak jelas, dan saat ini sulit baginya untuk memahami. Dia memiliki firasat yang kuat jika dia bisa memahami informasi yang samar dan sulit, konsep pedangnya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu tidak akan hanya naik 1 atau 2 tingkat. Kata, pedang, jelas lebih menakjubkan daripada fragmen konsep pedang. Tidak, bahkan fragmen kedalaman pedang tidak akan menjadi bantuan besar bagi penggarap pedang dibandingkan dengan kata. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian. Ngarai terpencil ini, memang surga bagi seorang penggarap pedang. Duan Lingtian melihat sekeliling ngarai saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia menemukan seluruh ngarai terletak jauh di pegunungan. Jika seseorang melihat ke atas, orang hanya akan dapat melihat celah kecil yang dibentuk oleh dedaunan dari pepohonan di hutan. Sumber cahaya ngarai berasal dari celah-celah kecil itu. Saya pasti tidak akan dapat menemukan ngarai ini bahkan jika saya terbang kecuali saya melakukan pencarian yang komprehensif dengan energi spiritual saya. Secara alami,
Jika Duan Lingtian benar-benar melewati daerah itu tanpa mengetahui apa yang tersembunyi di sana, dia pasti tidak akan menggunakan energi spiritualnya untuk melakukan pencarian yang komprehensif. Itu hanya satu sudut dari salah satu pegunungan terpencil yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan-kerajaan hutan Azure. Tidak ada yang akan menyadarinya. Jika bukan karena kampung halaman Xiongquan terletak di sini, sangat tidak mungkin Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Di permukaan, sepertinya satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dari ngarai ini adalah dengan terbang. Langit satu garis adalah satu-satunya pintu masuk, tetapi tersembunyi di balik hutan. Jika Xiongquan tidak memimpin, saya tidak akan menyadari keberadaan ngarai bahkan jika saya lewat. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung ketika dia memikirkan hal ini. Dia tidak berpikir dia akan menemukan sesuatu yang begitu menakjubkan selama kunjungannya untuk memperbaiki dantian Xiongquan. Aku khawatir tidak ada yang sebanding dengan kata, pedang, di dinding ngarai, itu bahkan lebih berharga daripada semua pertemuan yang telah aku tambahkan bersama. Duan Lingtian tidak ragu tentang itu. Secara alami, alasan dia sampai pada kesimpulan itu adalah karena pesan yang ditinggalkan Suot Sein Feng Qingyang. Meskipun pesan Feng Qian yang singkat, setiap kata secara tidak langsung mengungkapkan betapa kuatnya dia. Jika Feng Qingyang tidak membual, ada kemungkinan besar dia mungkin orang yang paling kuat di tanah suci Dao marsial di masa lalu. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti, jika ada yang bisa memahami setengah dari apa yang telah saya pahami, dia pasti akan dapat naik surga dan menjadi abadi jika dia melakukan perjalanan ke Dao marsial Seinland. Duan Lingtian berpikir untuk dirinya sendiri. Bang! Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dan membuat Duan Lingtian tersadar dari pikirannya. Dia melihat ke sumber ledakan. Secara kebetulan, itu terjadi di dekat tempat Feng Tianwu berdiri. Api berbentuk pedang yang menyelimuti tubuhnya masih menyala. Aura ganas dari nyala api terus meningkat. Aura ini, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Astaga, apa yang dia lihat? Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan melalui energi spiritual yang dia kembangkan bahwa konsep pedang dalam api berbentuk pedang Feng Tianwu telah naik dari konsep pedang dasar ke konsep pedang menengah. Terlebih lagi, itu bukan konsep pedang menengah yang biasa. Konsep pedang menengah tingkat ke-7. Duan Lingtian mengangkat kepalanya secara naluriah untuk melihat fenomena langit dan bumi di atas kepala Feng Tianwu. Ada 80 siluet naga bertanduk kuno yang melayang di sebelah siluet 1000 naga bertanduk kuno. Mereka turun dengan cara seperti kehidupan. Konsep pedangnya setara dengan kekuatan 80 naga bertanduk kuno. Itu memang konsep pedang menengah tingkat ke-7. Bab 1023, Kedalaman Pedang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Feng Tianwu, seseorang yang bahkan tidak memahami sedikit pun kekuatan pedang, segera memahami konsep pedang menengah tingkat ke-7 karena kata pedang di dinding. Betapa menakjubkan. Mata Duan Lingtian bersinar terang. Dia sekali lagi terkejut dengan teknik Suot Sein Feng Qingyang. Hanya dengan mengukir kata, pedang, di dinding ngarai, itu membawa perubahan besar pada dirinya dan Feng Tianwu. Dia akan sulit percaya bahwa ini benar jika dia tidak mengalami dan menyaksikannya sendiri. Segera setelah itu, mata Duan Lingtian menyipit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Pada saat ini, dia melihat energi langit dan bumi mulai berputar di atas Feng Tianwu saat fenomena langit dan bumi terus berubah. Sementara itu, api berbentuk pedang di Feng Tianwu melepaskan aura yang semakin ganas dan tajam. Nyala api terus naik seolah-olah bisa menembus langit. Konsep pedang menengah 8 tingkat. Konsep pedang menengah tingkat ke-9. Ketika Duan Lingtian melihat perubahan fenomena langit dan bumi di atas kepala Feng Tianwu, matanya terus menyipit. Ekspresi bingung di wajahnya tidak hilang sama sekali. Terlepas dari fenomena langit dan bumi, energi spiritualnya juga merasakan konsep pedang yang memenuhi api berbentuk pedang yang menyelimuti tubuh Feng Tianwu semakin kuat setiap detiknya. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat kedua. Ketika Duan Lingtian melihat konsep pedang Feng Tianwu telah meningkat ke tingkat seperti itu, dia menjadi sangat terguncang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Xiongquan yang telah memahami kekuatan pedang sebelumnya hanya berhasil mencapai konsep pedang tingkat pertama setelah dia membenamkan dirinya dalam kata pedang di dinding ngarai. Bagaimana mungkin Tianwu, yang tidak pernah memahami kekuatan pedang sebelumnya,
kemajuan lebih cepat dari Xiong Quan. Duan Lingtian tersentak. Dia ingat Xiong Quan telah memahami kekuatan pedang tingkat lanjut ketika dantiannya lumpuh. Namun, dia hanya berhasil meningkatkannya ke konsep pedang tingkat pertama setelah dia membenamkan dirinya dalam kata pedang di dinding ngarai. Mungkinkah karena pemahaman setiap orang berbeda sehingga cara kata pedang membantu seseorang juga berbeda? Duan Lingtian saat ini tidak memiliki penjelasan lain selain ini. Ini sepertinya satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk apa yang terjadi saat ini. Terlepas dari ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan penjelasan kedua. Namun, spekulasi Duan Lingtian dengan cepat dan kejam dihancurkan oleh kenyataan. Itu membuatnya sadar bahwa semuanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat ketiga. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat 4. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat kelima. Saat Duan Lingtian menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan transformasi konsep pedang pada Feng Tianwu, dia juga menyaksikan perubahan fenomenal langit dan bumi di atasnya. Dia benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Akhirnya, aura konsep pedang akhirnya berhenti berubah. Selain itu, energi langit dan bumi di atas Feng Tianwu telah menjadi tenang, dan fenomena langit dan bumi ditangguhkan saat ini. Siluet naga bertanduk kuno yang memenuhi seluruh langit menggeliat saat mereka turun dengan cara yang hidup dan hidup. Pemandangan itu adalah visual yang mengejutkan bagi para penonton. Ada total 2000 siluet naga bertanduk kuno. Ini adalah fenomena langit dan bumi yang dibentuk oleh energi langit dan bumi yang dimobilisasi oleh konsep api dan pedang Feng Tianwu. Kedua konsep memiliki kekuatan 2000 naga bertanduk kuno yang ditambahkan bersama-sama. Konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9 setara dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Karena alasan ini, mudah untuk menyimpulkan bahwa konsep pedang Feng Tianwu berada di konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9. Setelah tenggelam dalam kata pedang, bahkan saya berhasil meningkatkan konsep pedang tingkat lanjut tingkat kelima saya ke konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9. Tianwu, di sisi lain, berhasil berubah dari seorang seniman bela diri yang tidak memahami apapun. Kekuatan pedang untuk seseorang yang telah memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9 hanya dalam sekejap mata. Bahkan jika pemahamannya benar-benar lebih kuat dariku, bukankah sedikit keterlaluan untuk menjadi jauh lebih kuat? Itu terlalu konyol. Hati Duan Lingtian kacau balau. Dia tidak bisa tenang bahkan setelah waktu yang lama. Feng Tianwu yang tidak pernah bertemu dengan pasukan pedang sebelumnya baru saja memahami konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9 dalam satu gerakan setelah dia membenamkan dirinya dalam kata pedang di dinding ngarai. Apa yang terjadi di sini? Duan Lingtian bingung. Dia hampir yakin ini tidak ada hubungannya dengan pemahaman. Tepat pada saat ini, Feng Tianwu akhirnya terbangun. Kekuatan yang sangat kuat, apakah ini konsep pedang? Setelah dia bangun, dia meregangkan kedua tangannya. Api berbentuk pedang itu langsung meroket dan memancarkan aura panas seolah-olah telah berubah menjadi dua pedang raksasa yang menyala. Tianwu, bagaimana kamu melakukannya? Ketika Feng Tianwu mendengar suara orang dalam mimpinya, dia segera kembali ke akal sehatnya. Setelah dia menarik api berbentuk pedang di tubuhnya, dia tersenyum ke arah suara itu. Feng Tianwu memandang Duan Lingtian dan tersenyum tipis. Senyum itu seolah-olah dapat memikat semua makhluk hidup di dunia. Untuk sesaat, Duan Lingtian kehilangan akal sehatnya, dia benar-benar lupa tentang masalah yang ada. Kakak Duan, apa yang kamu tanyakan padaku? Tidak sampai suara lembut dan menyenangkan Feng Tianwu memasuki telinganya, dia akhirnya tersentak kembali ke kenyataan dan menjadi sepenuhnya sadar akan sekelilingnya lagi. Dengan senyum masam, dia menjawab, aku bertanya tentang konsep pedangmu. Konsep pedang. Kebingungan muncul di wajah cantik dan lembut Feng Tianwu. Cobalah untuk mengaktifkan konsep pedangmu dan lihatlah fenomena langit dan bumi yang dibentuk oleh energi langit dan bumi. Kamu bahkan tidak tahu levelnya saat ini, jawab Duan Lingtian lagi. Feng Tianwu mengangguk patuh. Detik berikutnya, dia melemparkan konsep pedangnya seperti yang diperintahkan oleh Duan Lingtian. Alis lengkungnya yang indah sedikit berkerut seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Detik berikutnya, alis Feng Tianwu mengendur lagi. Segera setelah itu, api keluar dari tubuhnya. Itu memancarkan aura panas yang membuat Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia merasa aneh. Apakah dia tidak meminta Tianwu untuk melemparkan konsep pedangnya? Mengapa dia melepaskan konsep apinya? Pada saat Duan Lingtian menganggapnya aneh,
nyala api yang menyelimuti dengan aura tajam melonjak dari tubuh Feng Tianwu sebelum berubah menjadi nyala api berbentuk pedang. Konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9. Ketika Feng Tianwu melihat 2000 siluet di atas kepalanya sendiri, dia terpaku di tempat, tercengang. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Meskipun dia memiliki firasat bahwa konsep pedang yang dia pahami tidak lemah, tidak terpikir olehnya bahwa itu akan begitu kuat. Konsep pedang maju tingkat ke-9. Itu pada dasarnya setara dengan konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9 yang dia pahami. Tianwu, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, Duan Lingtian memandang Feng Tianwu dengan sungguh-sungguh. Saya perhatikan sebelumnya bahwa Anda melepaskan konsep api Anda terlebih dahulu sebelum melepaskan konsep pedang. Saya ingin tahu apakah Anda melakukannya dengan sengaja atau apakah itu satu-satunya cara Anda bisa melemparkannya. Setelah dia mengajukan pertanyaan ini, dia menatap tajam ke arah Feng Tianwu seolah-olah dia sangat ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan itu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja jika aku tidak melepaskan konsep apiku terlebih dahulu, aku tidak akan bisa terhubung dengan konsep pedang. Feng Tianwu mengernyitkan alisnya yang melengkung indah lagi ketika dia mengingat adegan sebelumnya. Sepertinya konsep pedang berasal dari konsep api. Seperti yang kupikirkan. Saat Duan Lingtian mendengar jawaban Feng Tianwu, sinar melintas di matanya. Proses ketika Feng Tianwu melemparkan konsep pedangnya tampak akrab baginya. Itu mirip dengan ketika dia melepaskan konsep anginnya terlebih dahulu sebelum dia bisa melepaskan konsep apinya. Yang terakhir lahir dari konsep anginnya. Kakak Duan, apakah kamu tahu alasannya? Feng Tian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat kilatan kesadaran di mata Duan Lingtian. Tianwu, jika saya tidak salah, konsep pedang Anda lahir dari konsep api Anda. Selain itu, kedalaman pedang Anda akan berada pada tingkat yang sama dengan kedalaman api Anda selama Anda bisa melemparkannya. Duan Lingtian menjelaskan dengan wajah serius. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, sedikit rasa iri bisa terlihat di kedalaman matanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa konsep pedang muncul dari konsep api, dia tahu alasannya adalah kata pedang yang tertulis di dinding ngarai. Pedang Saint Feng Qing yang itu memang luar biasa. Dialah alasan mengapa konsep api Feng Tianwu bisa melahirkan konsep angin. Duan Lingtian tidak bisa menahan desahan dari dadanya. Dia sangat jelas tentang fakta bahwa konsep api Tianwu yang melahirkan konsep pedang adalah masalah yang sama sekali berbeda dari pemahamannya tentang konsep pedang. Apa yang dimaksud sebelumnya adalah selama level konsep apinya naik, level konsep pedang juga akan naik tanpa perlu memahaminya. Yang terakhir, di sisi lain, mengharuskannya untuk memahaminya sendiri. Teori ini mirip dengan konsep anginnya yang berasal dari konsep apinya melalui bentuk kedelapan teknik berdaulat perang 9 naga yang dia kuasai, bentuk naga keliling. Tidak perlu baginya untuk memahami konsep api. Selama konsep anginnya membuat kemajuan, konsep apinya akan secara otomatis mengikutinya. Di masa depan, jika dia memahami kedalaman angin akan melahirkan kedalaman api juga. Bam! Pada saat ini, aura panas menghantam wajah Duan Lingtian. Baru pada saat itulah dia menyadari api Feng Tianwu telah membubung ke langit. Dia baru saja melemparkan Fire Profundity. Kedalaman api panggung raja tingkat pertama. Energi langit dan bumi berputar di atas langit, 1000 siluet naga bertanduk kuno yang dimobilisasi oleh energi langit dan bumi konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9 dengan cepat berubah menjadi 2000 siluet naga bertanduk kuno. Tianwu mencoba memunculkan Sword Profundity. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia mengetahui apa yang coba dilakukan Feng Tianwu. Pada saat berikutnya, nyala api yang semakin besar di tubuh Feng Tianwu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi api berbentuk pedang yang lebih besar yang mengarah ke pintu masuk ngarai di atas langit. Sementara itu, 1000 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Feng Tianwu yang terbentuk dari energi langit dan bumi konsep pedang tingkat lanjut tingkat ke-9 juga telah berubah menjadi 2000 siluet naga bertanduk kuno. Kedalaman pedang. Bab 1024, Kekhawatiran Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah Feng Tianwu melepaskan kedalaman api tahap raja tingkat pertama, itu melahirkan kedalaman pedang tahap raja tingkat pertama. Kekuatan dari dua kedalaman tahap raja tingkat pertama yang ditambahkan bersama-sama setara dengan kekuatan 4000 naga bertanduk kuno. Tianwu. Duan Lingtian benar-benar terkejut ketika dia melihat bagaimana Feng Tianwu memunculkan kedalaman angin melalui kedalaman api.
Pada saat yang sama, ekspresinya muram saat dia memperingatkan, berhenti berkomunikasi dan lepaskan kedalaman apimu jika tidak perlu. Pada saat ini, energi spiritual Duan Lingtian yang terulur dapat dengan jelas merasakan agitasi kekuatan dari tubuh roh api di tubuh Feng Tianwu. Seolah-olah itu akan meledak keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, dia sangat prihatin, dan kekhawatiran tertulis dengan jelas di wajahnya. Dia tidak ingin Feng Tianwu binasa. Baik, saat Feng Tianwu mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat ekspresi cemas di wajahnya, senyum puas muncul di wajahnya yang lembut saat dia mengangguk patuh. Pada saat yang sama, kedalaman api di tubuhnya menghilang bersama dengan kedalaman pedang. Itu luar biasa. Sok terlihat di wajah halus Feng Tianwu ketika dia menarik kedua profanditis. Siapa yang meninggalkan kata pedang? Itu benar-benar memungkinkan saya, seorang seniman bela diri yang belum pernah memahami kekuatan pedang sebelumnya, untuk memahami konsep pedang yang berada pada level yang sama dengan konsep api saya dalam satu gerakan. Tidak diragukan lagi Feng Tianwu terkejut dengan pengalamannya sendiri. Ada bagian yang tertulis di sana. Bacalah, dan kamu akan tahu siapa yang meninggalkan ini, kata Duan Lingtian kepada Feng Tianwu sambil melirik sudut dinding gunung yang diukir dengan kata pedang. Sementara itu, dia masih bingung. Aku ingin tahu bagaimana kata pedang menggabungkan konsep pedang dengan konsep api Feng Tianwu. Mungkinkah karena tubuh roh apinya? Duan Lingtian berspekulasi sendiri. Kalau tidak, mengapa kata pedang tidak menggabungkan konsep pedang dengan konsepku yang lain? Mungkin, itu karena Tianwu belum pernah memahami kekuatan pedang sebelumnya sehingga konsep pedang yang dia pahami secara otomatis mengambil inisiatif untuk bergabung dengan konsep apinya. Duan Lingtian berspekulasi lagi. Ini tampak masuk akal juga. Saat Feng Tianwu mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung menyala. Dia melirik sisi dinding gunung di dekatnya. Tatapannya segera mendarat pada kata-kata yang terlalu jauh untuk dibaca. Suara mendesing. Dengan lompatan, Feng Tianwu terbang seperti peri yang berapi-api. Dia tiba di dinding gunung dan melanjutkan untuk mempelajari lorong di dinding. Bagian itu ditinggalkan oleh pedang Saint Feng Qingyang. Mirip dengan Duan Lingtian, Feng Tianwu diliputi kebingungan ketika dia selesai membaca bagian itu. Benua awan hanyalah benua fana. Seniman bela diri di benua awan adalah penggarap bela diri tahap fana. Tanah suci bela diri Dao. Naik ke surga dan menjadi abadi. Wajah halus Feng Tianwu dipenuhi dengan kebingungan. Dibandingkan dengan Duan Lingtian, dia bahkan lebih bingung. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah bertemu dengan seseorang yang dia curigai berasal dari Dao Martial Saint Lan, pria parubaya berpakaian hitam yang mengubah Zhao Ming menjadi boneka manusia. Berdasarkan kata-kata pria parubaya berpakaian hitam, Duan Lingtian mengetahui tentang asal-usul 3 jimat yang diberikan ayahnya yang kikir serta beberapa informasi tentang Dao Martial Saint Lan. Misalnya, jimat itu disebut Dao Talisman, dan itu digambar oleh beberapa penggarap Dao tahap Saint Rudiment. Suara mendesing. Pada saat ini, Xiong Kuan yang telah mencurahkan seluruh perhatiannya pada kata pedang di dinding ngarai juga akhirnya terbangun. Dia menghela napas dalam-dalam seolah-olah beban berat telah dikeluarkan dari pikirannya. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Apa maksud beberapa kalimat itu? Xiong Kuan bergumam pada dirinya sendiri dengan kerutan di wajahnya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa konsep pedangnya pasti akan berkembang selama dia bisa menguraikan arti dari beberapa kalimat itu, dan peningkatan level tidak akan terbatas hanya pada 1 atau 2 level. Xiong Kuan. Sebuah suara terdengar dan mengejutkan Xiong Kuan. Dia secara naluriah melihat ke arah suara. Seorang pemuda tampan dan menawan berpakaian ungu dengan sikap anggun berdiri di sana. Menghadapi pemuda berbaju ungu, Xiong Kuan tidak berani terlambat. Dia dengan cepat menyapanya dengan hormat, "Tuan muda." "Xiong Kuan, bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut pendapatnya, Xiong Kuan menemukan tempat ini tidak hanya membawa keberuntungan besar untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk dia dan Feng Tianwu. Selain itu juga akan membawa keberuntungan besar bagi orang lain yang datang ke sini di masa depan. Di ngarai ini, kata raksasa, pedang, di dinding bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Itu bisa mengubah hidup seseorang sampai batas tertentu. Ambil saja Xiong Kuan sebagai contoh. Secara logika, hampir tidak mungkin bagi Xiong Kuan untuk memahami konsep transformasi void. Namun,
Karena kata pedang di dinding ngarai, dia berhasil memahami konsep pedang tingkat pertama dalam satu gerakan. Selain itu juga mengeluarkan potensinya dalam seni pedang. Apalagi memahami konsep pedang tingkat yang lebih tinggi, dia bahkan mungkin bisa memahami kedalaman pedang di masa depan. Kata pedang di dinding telah memungkinkan Xiong Quan untuk dilahirkan kembali. Menurut pedang Saint Feng Qingyang, itu akan cukup bagi kita untuk melintasi seluruh tanah suci bela diri Dao setelah kita memahami setengah dari seni pedang yang terkandung dalam kata pedang yang dia tinggalkan. Berdasarkan kalimat ini, kita dapat menyimpulkan, apakah itu aku, Tianwu atau Xiong Quan, kita hanya berhasil memahami sedikit seni pedang yang terkandung dalam kata pedang yang ditinggalkannya. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengemukakan teori ini. Tuan Muda, Xiong Quan menjawab dengan hormat pertanyaan Duan Lingtian, saya menemukan ngarai ini ketika saya pergi berburu di pegunungan 2 minggu yang lalu. Ketika saya tiba di sini, saya tertarik dengan kata pedang di dinding. Ketika saya akhirnya sadar kembali, saya menemukan konsep pedang dasar tingkat ke-7 saya telah menjadi konsep pedang tingkat pertama. Wajah Xiong Quan masih menunjukkan sedikit keheranan ketika dia menceritakan pengalamannya. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia mengangkat alis dan tersenyum. Xiong Quan, kamu sudah memahami konsep pedang dasar tingkat ke-7 bahkan sebelum kamu menemukan tempat ini. Sepertinya kamu tidak mengendur sama sekali dalam beberapa tahun ini. Saya selalu berharap bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk tinggal di sisi Anda di masa depan untuk membantu meringankan Anda dari kekhawatiran sehari-hari Anda, Tuan Muda. Untuk alasan ini, saya tidak berani mengendur sama sekali, Xiong Quan berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus dari lubuk hatinya. Itu mengejutkan Duan Lingtian sesaat sebelum kehangatan membanjiri hatinya. Sekarang dantianmu sudah sembuh, basis kultivasimu akan pulih dalam waktu singkat. Kamu bisa terus berada di sisiku mulai sekarang. Duan Lingtian tersenyum. Saat Xiong Quan mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung berbinar, dan dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Tuan Muda. Awalnya, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mengizinkannya untuk tinggal di sisinya bahkan jika dantiannya sembuh karena basis kultivasinya tetap sama. Namun, dia tidak berharap Tuan Muda akan mengambil inisiatif dan membiarkannya tetap di sisinya. Ini membuatnya panik dengan sukacita. Siapa lagi yang tahu tentang tempat ini selain kamu? Duan Lingtian bertanya lagi. 10 hari yang lalu, saya membawa Erhu ke sini. Awalnya, niat saya adalah untuk membiarkan dia memahami konsep pedang dengan bantuan kata pedang, tapi siapa sangka dia akan langsung pingsan selama 3 hari 3 malam sebagai segera setelah dia melihat kata itu. Ketika Xiong Quan mencapai bagian kalimat ini, rasa bersalah terlihat di wajahnya. Pingsan, Duan Lingtian sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia bisa dengan mudah menebak alasannya. Itu pasti energi spiritualnya, energi spiritual Erhu hanya di tahap inti asal. Akan sulit baginya untuk menanggung pengetahuan seni pedang yang terkandung dalam kata pedang. Adapun Xiong Quan, meskipun dantiannya telah lumpuh, dan dia tidak lagi memiliki basis kultivasinya, energi spiritualnya tidak terpengaruh sama sekali. Itu masih di tahap Void Praying, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Kakak Duan, apakah menurutmu pesan yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng Qing yang dapat dipercaya? Sebenarnya ada 2 benua fana lainnya, mirip dengan benua awan kita, yang belum pernah kami dengar sebelumnya di dunia ini, tidak menyebutkan itu. Dao martial Saint Lan atau semacamnya. Pada saat ini, Feng Tianwu telah kembali dan menatap Duan Lingtian dengan keterkejutan yang jelas tertulis di wajahnya yang lembut. Tianwu, hanya kamu yang bisa memutuskan apakah itu dapat dipercaya atau tidak. Sedangkan untukku, aku tidak akan mengatakan itu tidak dapat dipercaya sampai aku telah mencari di setiap sudut dan celah dunia, jawab Duan Lingtian tanpa tergesa-gesa. Feng Tianwu mengangguk. Dia benar-benar setuju dengan apa yang baru saja dia katakan. Dinding ngarai yang bertuliskan kata pedang, tatapan Duan Lingtian mendarat di dinding gunung di dekatnya. Matanya berbinar ketika ide gila terbentuk di benaknya. Pada saat berikutnya, dia sudah terbang keluar. Suara mendesing. Sebuah pedang muncul dari udara tipis di tangannya. Itu tidak lain adalah pedang roh kelas kerajaan kuasi. Suara mendesing. Ketika tangan Duan Lingtian bergetar, sinar pedang kuasa Royal Great Spirit Sword menyapu dan mengiris sisi dinding ngarai yang berisi kata pedang. Kakak Duan bermaksud untuk menebang tembok ngarai itu dan membawanya kembali bersamanya.
Feng Tianwu dapat dengan mudah menebak niatnya saat dia memperhatikannya. Dia harus mengakui itu ide gila. Namun, jika dia harus jujur pada dirinya sendiri, dia akan melakukan hal yang sama. Fakta bahwa dia bisa memunculkan konsep pedang dengan konsep apinya saja sudah cukup untuk menyebut dinding gunung yang bertuliskan kata pedang sebagai harta yang tak ternilai. Sayangnya, sebuah ide mungkin bagus, tetapi itu tidak berarti selalu mungkin untuk mencapainya. Dentang, sinar pedang yang dilepaskan Duan Lingtian mendarat di dinding gunung yang bertuliskan kata pedang. Namun, sepertinya menabrak sesuatu yang keras, dan bahkan tidak meninggalkan bekas. Dentang, 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 dentang. Duan Lingtian menolak untuk menyerah. Dia memukul dinding di setiap sudut untuk memotongnya. Meski begitu, dia melihat setengah dari dinding gunung di sekitar kata pedang terlalu sulit untuk dia hancurkan. Kecuali aku memindahkan gunung ini bersamaku, tapi cincin tata ruang tidak akan bisa menahannya bahkan jika aku bisa memindahkannya. Duan Lingtian kesal, bahkan cincin spasial senjata roh kelas kerajaan kuasi tidak dapat menampung gunung sebesar itu. Bab 1025, kembali ke ngarai. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Mari kita tidak membicarakan apakah cincin spasial senjata roh kelas kerajaan kuasi akan mampu menampung gunung atau tidak, bahkan jika itu bisa menampungnya, Duan Lingtian tidak memiliki cincin ruang senjata roh kelas kerajaan kuasi dengannya saat ini. Hanya pengrajin senjata kuasa Royal Grade yang dapat membuat cincin spasial senjata kuasa Royal Grade Spirit. Dia harus menunggu sampai basis kultivasinya mencapai tahap kaisar bela diri sebelum dia bisa menjadi pengrajin senjata kelas kerajaan sehingga dia bisa menggunakan energi asalnya untuk memperkuat api pil kelas kerajaan. Tentu saja, ada beberapa cincin spasial senjata roh kelas kerajaan kuasi di harta karun besar yang ditinggalkan kaisar bela diri kelahiran kembali. Duan Lingtian, yang telah mengobrak-abrik seluruh ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, tahu ini. Namun, mengapa bagian gunung yang bertuliskan kata pedang ini jauh lebih kuat daripada bagian gunung yang lain? Saya tidak merasakan aura atau fluktuasi formasi prasasti darinya. Ini aneh, Duan Lingtian dengan santai menabrak sisi lain gunung dan meninggalkan celah yang dalam di dalamnya. Itu semudah memotong tahu. Namun, setengah gunung lainnya yang diukir dengan kata pedang sepertinya telah diberikan semacam pesona yang membuatnya sangat sulit untuk dihancurkan. Paling tidak, sulit bagi Duan Lingtian saat ini untuk menghancurkannya. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Feng Qingyang yang meninggalkan kata pedang, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia sampai pada kesimpulan ini. Baiklah, aku akan meninggalkannya di sini kalau begitu. Duan Lingtian menghela nafas tak berdaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika ada kebutuhan, aku akan kembali dan melihat kata pedang lagi untuk memahami pengetahuan seni pedang di masa depan. Pada saat ini, Feng Tianwu menghela nafas pelan ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Sayang sekali, tidak seperti Feng Tianwu, Xiongquan hampir mati ketakutan melihat fenomena langit dan bumi di atas Duan Lingtian. Ye Tuan Muda, setelah beberapa saat, dia akhirnya memanggil Duan Lingtian. Namun, dia kehilangan kata-kata. 3.500 siluet naga bertanduk kuno di atas kepala Duan Lingtian hampir memenuhi setengah dari langit di atas ngarai. Mata Xiongquan menyipit ketika dia melihat ini, dia sangat tercengang. Tidak terlintas di benaknya bahwa pemuda yang bahkan tidak berhasil mencapai tahap jiwa baru lahir telah memiliki basis kultivasi yang mengerikan dalam waktu kurang dari 1 dekade. Dia hanya bisa mengaguminya sekarang. Xiongquan, tidak peduli apa kekuatanku sekarang, aku masih tuan mudamu. Ini tidak akan pernah berubah. Seolah-olah dia telah melihat melalui kepahitan dan inferioritas di mata Xiongquan, Duan Lingtian mengeluarkan senyum hangat yang membuat orang merasa seperti diselimuti angin musim semi. Tuan muda, saat Xiongquan mendengar ini, matanya berbinar karena kegembiraan, dan wajahnya yang tertutup janggut merah padam. Selain itu, kamu pada akhirnya akan memiliki kekuatan yang aku miliki saat ini jika kamu mengikutiku untuk menjelajahi dunia. Hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi lebih kuat dari aku yang sekarang, tambah Duan Lingtian. Saat Xiongquan mendengar kata-kata Duan Lingtian, napasnya menjadi lebih cepat. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa mengatur napasnya. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, dia bertanya, "Ye Tuan Muda, bisakah saya benar-benar
Meskipun pencapaian konsep pedangnya telah meningkat ke tingkat yang cukup mengesankan dengan bantuan kata misterius, pedang, di dinding gunung, tidak menyebutkan fakta bahwa dia juga yakin dia akan dapat memahami tingkat konsep pedang yang lebih tinggi di masa depan, itu masih terbatas pada pemahaman saja. Bakat bawaannya yang tidak terlalu kuat secara tidak langsung telah menjadi belenggu yang membatasi kemajuan basis kultivasinya. Xiong Quan, apakah kamu meragukan kata-kataku? Duan Lingtian bertanya sambil menyipitkan matanya, senyum tipis bermain di bibirnya. Aku tidak berani. Xiong Quan dengan cepat menundukkan kepalanya karena takut membuat Duan Lingtian marah. Tidak apa-apa, mari kita kembali. Setelah Duan Lingtian melemparkan pandangan kerinduan lagi ke arah kata, pedang, di dinding gunung, dia memberi isyarat kepada Feng Tianwu dan Xiong Quan untuk meninggalkan ngarai terpencil. Setelah meninggalkan pintu masuk langit satu baris, Xiong Quan mulai mengatur ulang semak-semak di luar sehingga benar-benar menghalangi pintu masuk ke ngarai. Selain kamu, hanya Erhu yang tahu tentang tempat ini. Duan Lingtian memandang Xiong Quan, dia ingin mengkonfirmasi kembali situasinya lagi. Ya, jawab Xiong Quan dengan hormat sebelum melanjutkan, aku sudah memberitahu Erhu bahwa dia tidak boleh memberitahu orang lain tentang tempat ini. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu tentang masalah ini. Baik. Duan Lingtian mengangguk sambil menghela nafas lega. Saat ini, hanya dia, Feng Tianwu, Xiong Quan, dan Erhu yang tahu tentang tempat ini. Selama mereka tidak menyebarkan berita tentang tempat ini kepada orang lain, tidak akan pernah ada orang kelima. Ayo kembali. Duan Lingtian memberi isyarat sebelum dia kembali ke desa keluarga Xiong bersama mereka berdua. Kakak Duan, di tengah perjalanan, Feng Tianwu bertanya kepada Duan Lingtian melalui transmisi suaranya, sebelumnya, Anda mengatakan Xiong Quan pada akhirnya akan dapat memiliki kekuatan yang setara dengan Anda saat ini atau bahkan melampaui Anda. Apakah maksud Anda, setelah dia memilikinya? Memahami kedalaman pedang? Tentu saja tidak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan wajah serius melalui transmisi suaranya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantunya memiliki kekuatan yang mirip dengan levelku saat ini sebelum dia memahami Sword Profundity. Apakah itu mungkin? Feng Tianwu terkejut dengan kata-katanya. Meskipun pencapaian Xiong Quan dalam seni pedang tidak rendah dengan bantuan pengetahuan seni pedang yang terkandung dalam kata, pedang, itu hanya terbatas pada konsep pedang atau kedalamannya, kan? Tetapi basis kultivasinya, mari kita kesampingkan fakta bahwa dantiannya baru saja pulih, dan dia masih membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dia kembali seperti dulu. Bahkan jika dia benar-benar berhasil memulihkan basis kultivasinya sebelumnya, saya khawatir itu masih akan terjadi, sulit baginya untuk mencapai prestasi besar dengan bakat bawaannya. Bahkan jika dia menggunakan buah roh untuk membantunya, efeknya tidak akan terlihat karena bakat bawaannya yang tidak terlalu kuat. Feng Tianwu melanjutkan, alasan dia mengatakan itu bukan karena dia memandang rendah Xiong Quan. Dia hanya menyatakan pendapatnya. Tianwu, pernahkah kamu mendengar tentang pembersihan dan kelahiran kembali meridian? Meskipun bakat bawaan seseorang dikaruniai saat dia lahir, keadaan dapat berubah jika dia memiliki pertemuan yang kebetulan. Duan Lingtian tersenyum. Ambil saja dia sebagai contoh. Dia memiliki bakat bawaan yang cukup bagus, tetapi ketika dia mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun dalam jumlah yang cukup di gua stalaktit di sebelah puncak tertinggi dari puncak Megres Sekte Pedang Bintang 7, bakatnya segera ditingkatkan dan dinaikkan hingga batas awan, seniman bela diri benua bisa mencapai. Kesampingkan susu stalaktit 10.000 tahun, ambil Yesuan, Nona Ye yang dia temui di kota Driftwood di distrik timur gurun utara, sebagai contoh. Bakat bawaan asli Yesuan juga tidak tinggi. Namun, setelah dia menggabungkan energi asal dan energi spiritualnya di tubuhnya dan menggunakan teknik eksklusif yang dia temukan dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali padanya, bakat bawaannya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Meskipun seseorang yang menggunakan pembersihan meridian tidak memiliki peningkatan basis kultivasi yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun untuk dilahirkan kembali, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Pembersihan meridian. Kelahiran kembali. Feng Tianwu segera menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak asing dengan dua istilah ini. Namun, sangat sulit untuk mencapainya. Bagaimanapun, item yang dapat membantu seseorang melakukan pembersihan meridian dan memungkinkannya untuk dilahirkan kembali adalah salah satu harta paling berharga dan langka di benua awan.
Peluang untuk menemukan harta karun itu sangat tipis. Mungkinkah kakak Duan memiliki harta seperti itu? Feng Tianwu tidak bisa tidak berspekulasi. Semakin dia merenungkan, semakin yakin dia menjadi. Selama perjalanan mereka, kakak Duan menemukan begitu banyak keajaiban sehingga dia sudah terbiasa. Namun, yang tidak dia ketahui adalah Duan Lingtian tidak memiliki harta apapun. Selama saya menggunakan teknik eksklusif yang saya temukan dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali untuk membantu Xiong Quan membersihkan meridiannya dan meningkatkan bakat bawaannya, dia akan bisa mendapatkan kembali basis kultivasi yang dia miliki di masa jayanya. Di masa depan, saya akan menemukan beberapa buah roh untuknya. Pada saat itu, basis kultivasinya akan meningkat dengan cepat. Duan Lingtian berpikir dalam hati selama perjalanannya kembali ke desa keluarga Xiong. Xiong Quan telah memahami konsep transformasi Void. Selama kemampuan bawaannya bisa mengejar, dengan bantuan dari buah roh, basis kultivasinya pasti akan naik ke tahap transformasi Void tanpa batas. Begitu mereka kembali ke desa keluarga Xiong, Duan Lingtian dan Feng Tianwu diperlakukan sebagai tamu kehormatan, dan mereka diperlakukan dengan keramahan yang hangat. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berdua tinggal di desa. Jika Xiong Quan ingin pergi, tidak diragukan lagi dia harus memberitahu orang lain di desa terlebih dahulu. Duan Lingtian dan Feng Tianwu sedang menunggunya selesai memberitahu mereka agar mereka bisa pergi bersama. Paman Xiong Quan, apakah kamu benar-benar akan pergi? Saat Erhu mendengar Xiong Quan akan pergi, air mata langsung memenuhi mata anak laki-laki yang telah dewasa itu. Namun, remaja kekar ini akan kembali menjadi anak kecil di depan Xiong Quan. Erhu, setelah aku pergi, tanggung jawab melindungi desa akan diserahkan kepadamu. Xiong Quan berkata sambil tersenyum sambil menepuk bahu Erhu. Erhu, kakak Lingtian akan meninggalkan satu set metode kultivasi dan beberapa set keterampilan bela diri lainnya untukmu, baik metode kultivasi dan keterampilan bela diri termasuk dalam metode kultivasi pedang. Duan Lingtian memandang Erhu dan tersenyum. Selain itu, aku juga akan meninggalkan pil obat yang kamu perlukan selama kultivasi. Ketika kamu menerobos ke tahap pencongkelan Void, lihat kata, pedang, di ngarai itu dan pahami kebijaksanaan dan kebenaran seni pedang, esensi. Ketika dia tiba di bagian kalimat ini, senyum menghilang dari wajah Duan Lingtian dan digantikan dengan ekspresi serius. Namun, kamu harus ingat kamu tidak bisa memberitahu orang lain tentang tempat itu. Kalau tidak, seseorang mungkin membunuhmu untuk merahasiakan tempat itu begitu mereka mengetahui tentang tempat itu, Duan Lingtian memperingatkan. Kakak Lingtian, aku tidak akan memberitahu orang lain. Erhu memberikan kata-katanya dengan wajah serius. Setelah memberikan teknik kultivasi, keterampilan bela diri, pil obat, dan beberapa senjata roh yang dengan santai dimurnikan Duan Lingtian kepada Erhu, dia membawa Feng Tianwu dan Xiong Quan pergi bersamanya. Mereka tidak mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa lainnya dan memilih untuk diam-diam pergi. Setelah meninggalkan desa keluarga Xiong, mereka tidak meninggalkan pegunungan di sekitarnya, tetapi mereka kembali ke ngarai lagi. Aku tidak tahu kapan kita akan kembali lagi setelah kita pergi. Ayo dapatkan lebih banyak pengetahuan SWOT Art dari kata SWOT sebanyak yang kita bisa. Ukir pengetahuan SWOT Art di pikiran kita sehingga kita bisa perlahan mempelajarinya setelah kita pergi. Selama kita bisa memahaminya, kekuatan kita pasti akan naik ke level selanjutnya. Duan Lingtian memberitahu Feng Tianwu dan Xiong Quan.